Pak. Materi ke-6 apa Bapak Ibu? Coba bisa dilihatkan. Ada yang tidak? Adminnya siapa ya? Untuk share screen. Saya kok di sini kok ininya nggak bisa ini ya? Pak Saim coba. Pak Saim atau Pak Miftah coba. Dilihatin aja yang ke-6 itu berarti masih di nah. Oke. Sembari pembagian untuk Hamilton aja. Saya tuh membuka PDF yang di sini juga bisa Bapak Ibu. Untuk masuk beberapa poin-poin penting, ini akan menjadi bahan ya Bapak Ibu. Pokoknya mau ribet Bapak Ibu. Pokoknya apa yang kita terangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, pokoknya nggak jauh-jauh dari itu supaya Bapak Ibu nggak terlalu itu pusing di tugas karena kan kalau kita naikkan satu oktav itu tugasnya strict banget itu baru satu mata kuliah, belum mata kuliah yang lain nanti tuntutannya lebih luar biasa. Jadi saya nggak mau sulit-sulit, apalagi UTS itu kalau bisa UTS itu 1 atau 2 soal aja cukup ya Bapak Ibu ya, 1 soal cukup ya. Iya Pak, baik Pak. Lah iya 1 soal cukup langsung cukup, nilainya 35% lah ya atau berapa itu? Iya langsung lah. Oh, Siapa? Iya nggak usah terlalu itu. Kalau distrik nanti jadinya saya strict ya, artinya itu saya lead untuk saya nuntut untuk beberapa soal itu nanti itu baru satu mata kuliah MSI misalkan. Terus Bapak Ibu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada apa lagi tuh. MK-nya itu luar biasa, kalau kayak gitu semua kan jebol ya Bapak Ibu. Maksudnya itu bisa dilaksanakan, cuma kegiatan Bapak Ibu kan terbelangkalai. Oke, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Coba saya akan review nanti sembari nanti menunggu share screen-nya ini. Sebenarnya mata kuliah ini kalau kita lihat dalam konteks isi itu adalah mata kuliah yang memberikan sebuah wadah bahwa perlu adanya strategi, perlu adanya how to make a strategy approaches to religious of Islamic studies ya, dalam melihat bahwa ajaran dan juga tuntunan dan juga nilai itu mampu dilakukan oleh seluruh cara dalam menafsirkan atau mengimplementasikan seluruh ide, seluruh ruh yang terkandung dalam kata Islam itu sendiri. Jadi kata Islam itu sendiri nanti akan didekati, akan diimplementasikan oleh berbagai macam perspektif tergantung pendekatannya itu. Baik itu yang pertama adalah dalam bentuk pendekatan fikih, yang kedua adalah dalam bentuk pendekatan nas atau tafsir, yang ketiga itu baik dalam pendekatan yang disebut sebagai at-takwil al-ilmi, terus yang disebut sebagai al-falasifah al-islamiyah atau pendekatan filsafat, atau yang disebut dalam pendekatan antropologi dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi menuntut kita untuk selalu mengharuskan sebuah kebaruan dalam
cara berpikir. Mata kuliah ini mendorong kita untuk melihat bahwa studi keislaman itu memiliki rekonstruksi berpikir yang selalu sesuai dengan konteks zaman. Artinya di sini tanpa meninggalkan sebuah nas atau yang disebut sebagai teks awal, ya, bahwa Islam itu hadir sebagai agama bukan hanya sebagai agama aja, tapi juga sebagai nilai ajaran, dan juga bukan hanya sekedar itu, tapi juga manifesto dari sebuah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah hal yang perlu dikaji. Kira-kira kayak gini, kalau ini lebih ke implementasi ya, karena MSI ini lebih pada bagaimana seseorang atau para cendekiawan Muslim itu melakukan pandangan filosofis terhadap bagaimana akhirnya ajaran Islam itu mampu diterapkan, mampu diinternalisasikan, dan juga mampu disebarluaskan dalam pendekatan yang lebih dapat diterima oleh kalangan sivil society atau kalangan masyarakat kita ya Bapak Ibu ya, terutama dalam cendekiawan Muslim dunia, supaya Islam itu tidak hanya sekedar mengajarkan sesuatu yang bersifat ibadah. Nah, jadi konteksnya itu penerangannya itu lebih pada bukan pendekatan pada ibadah mahdhub, tapi juga pendekatan pada ibadah-ibadah muamalah yang bersifat kemanusiaan. Nah, disinilah Islam memberikan sebuah arahan. Akan tetapi pada saat Islam memberikan sebuah arahan, Bapak Ibu, itu perlu adanya alat bantu, yaitu yang tadi saya sebutnya tadi, banyak sekali macamnya. Mungkin juga nanti ada novelty baru untuk melihat bahwa Islam nanti kira-kira dalam 30 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan itu seperti apa bila metode cara berpikirnya itu tidak diperbarui. Saya bilang di sini metode cara berpikir atau metode strategi pendekatan dalam melihat menelaah kajian Islam ya Bapak Ibu. Bukan Islamnya yang kita rubah, bukan. Tapi metode untuk melihat, menelaah, dan mendalami Islam itu dengan metode apa gitu. Jadi itu salah satu contoh ini Bapak Ibu saya sebut. Konteks pendekatan kajian Islam ini ada beberapa orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan atau yang disebut sebagai ateis. Itu mereka yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu ya, dalam konteks Islam di sini ya. Tapi ada seseorang yang ingin mempelajari bahwa rute atau angka yang disajikan oleh Al-Qur'an dalam kandungan agama Islam itu mencoba menjelaskan bahwa pendekatan scientific approach kepada orang yang ateis itu mampu dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun dalam hal ini mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah Tuhan gitu ya. Agnostik ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar agnostik gitu ya. Itu kan mereka tidak mempercayai keberadaan sebuah agama, akan tetapi dia mempercayai ada alam yang disebut sebagai alam lain itu ya. Alam lain itu yang kita sebut sebagai yang maha tunggal ya, yang maha kuasa dari segala apapun. Nah, Islam itu memberikan terminologi dan juga penamaan itu sudah clear kepada orang-orang yang tidak mempercayai. Bahkan orang orientalis pun ya, Bapak Ibu tahu ya orientalis ya, orang Barat yang mempelajari agama Islam dan mendalaminya itu, mereka juga belum tergugah untuk melihat bahwa agama Islam itu menjadi sebuah sebuah keutuhan berpikir dan juga historis yang sangat panjang terhadap kisah-kisahnya itu. Al-Quran juga mengandung historis yang sebelum Nabi itu mengandung historis semua itu. Dari seluruh kumpulan-kumpulan cerita-cerita yang ada baik dari Nabi dan kisah-kisah para Rasul itu digambarkan. Perlu pendekatannya historis untuk mendalami itu. Maka sudah seharusnya kita sebagai cendekiawan dan juga akademisi untuk mencoba melihat apa-apa yang
menjadi kekurangan dan apa yang menjadi sebuah memungkinkan lakukan hal itu menjadi lebih baik. Mungkin itu dulu saya kasih statement poin di awal dulu sebelum kita lanjut. Monggo. Monggo Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau memberikan sebuah pandangan atau tanggapan terkait apa namanya tadi di awal dulu ya kita sebelum kita masuk ke beberapa poin. Silakan Pak Irfan, silakan kasih pandangan suggest dulu, monggo. Atau Pak Aib dulu nggak apa-apa, monggo Pak Aib. Nah, ini kayaknya Kosma juga ini sama kayak Mbak Aini kan Kosma ya Mbak Aini ya, Mbak Aini Kosma ya, Mbak Aini mana Mbak Aini? Pokoknya kalau di PJJ itu harus siap jadi Kosma, nanti nilainya tinggi. Silakan Pak Khoir, monggo Pak Khoir atau Pak Aib. Sinyal aman ya Bapak Ibu ya? Aman, alhamdulillah aman. Aman, Pak. Alhamdulillah. Aman ya. Silakan barangkali tanggapannya Pak Aib atau Pak Khoir, silakan kasih sebuah pandang dulu nih biar link and match, silakan. Siapapun boleh. Silakan Bapak Ibu. Satu kalimat Anda, silakan. Apa masih sawang sinawang atau masih dalam pikiran ini nanti seperti apa ya? Seperti maaf, apa Pak. gitu ya? Ya, gimana? Ini mohon maaf sebelumnya. Ya. Kami dari awal untuk materi dari MSI sendiri kan di portal belum pernah diupload, Pak ya? Ada, sudah ada yang diupload itu yang untuk kita review. Ketiga apa kedua ya? Ketiga apa keempat itu ya? Untuk yang di review itu Pak. Di awal itu untuk tujuan dan urgensi itu. Sama kayak kelas 11 juga sama. 2 dan 3 itu ya. 2 dan 3 itu di awal saya hanya ngasih satu materi dulu. Yang saya tulis ketik itu kan ada berapa halaman itu. Gimana terus Pak Khoir? Ya, oke, lanjutkan terus. Oke, terus lalu Materi lanjut Pak Khoir. untuk belum ada, Pak. Mohon maaf. Apa belum ada. Pak, di kelas P1 belum ada materi, Pak. Saya ngasihnya kelas 11 berarti. mungkin Pak ya. Oke, maaf kan. Makanya kita bingung Pak mau menambahkan gimana, mau nanya juga bingung Pak. Iya, oke. Oh iya, oke. Loh, kalau Latifah tuh kelas ini bukan? Oh bukan. Bukan Pak, ya. Iya kelas satunya ya. Iya Latifah yang minta nanti. Oh iya maaf. Ya ini kesalahan saya ya. Oke. Ya. Iya. Berarti materi belum ya? Materi yang saya ketik itu yang pakai PDF belum ya? Belum itu ya?
Yang 4 halaman, 5 halaman belum ya? Belum ya Belum, Pak. teman-teman ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum, Pak. Ya, Belum belum. sama sekali, Kita Pak. cuma dapatnya tugas, Pak. Yang Ya. pertemuan ketiga, meeting ketiga 4 belum ya? Oh iya. Belum, Pak. Ya udah, berarti kalau kayak gitu nilainya saya naikkan 0,5% kalau misalkan Bapak Ibu dapatnya amin, jadi dapatnya A ya. Terima kasih, Amin. Pak. Nah, iya. Oke, jadi gini. Oke, maaf. Oke ya, tapi paling tidak gini. Paling tidak waktu Bapak Ibu mengerjakan tugas, Bapak Ibu punya, oh iya sebenarnya tuh MS itu larinya mau kemana sih, kan kayak gitu ya. Larinya mau kemana ya. Seperti itu. Saya langsung shortcut aja ya. Nanti saya kirim setelah ini. Saya langsung shortcut ya. Saya potong ya. Jadi Bapak Ibu kan sebagai agent of change ya. Bapak Ibu sebagai agent of change dan juga guru di wilayah Bapak Ibu. MSI ini mendorong Bapak Ibu untuk berpikir kafah. Kohirul, maaf. Berpikir kafah, berpikir komprehensif supaya kita sebagai guru itu tidak mengatakan this is true or wrong. This is not my country gitu loh ya. Kita nggak mengatakan ini benar atau salah. Ini bukan negara kami, bukan seperti itu, gitu ya. Jadi mata kuliah itu mendorong agent of change atau seorang guru untuk mengatakan bahwa Islam itu sebagai agama yang kafah yang kita harus mengenal bahwa benar atau salah itu urusan. Kalau kata Profesor Abdullah itu, kita tidak gampang untuk mengkafirkan seseorang. Ini berbeda itu ya. Dan kita tidak cepat mengatakan bahwa, oh kamu tuh anak jadah, kamu tuh haram, kamu darahnya halal, dan lain-lain. Urgensinya itu seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita itu mendidik anak didik kita, supaya lebih bisa berpikir arif dan bijak. Oh ternyata itu kita itu memiliki keluarga-keluarga yang lain. Oh ternyata kita itu memiliki kehidupan kita itu, apalagi di luar konteks Jawa ya Bapak Ibu ya, yang mana notabene perkumpulan dengan agama-agama lain itu akan terasa ya Bapak Ibu ya. Kalau di Jawa itu mungkin agak sedikit nggak begitu kerasa, mungkin hanya spot-spot tertentu. Tapi kalau di luar Pulau Jawa itu sangat terasa. Lah kita sebagai seorang guru itu memberikan sebuah dalil, memberikan sebuah teori, pemahaman kepada diri kita dan untuk anak didik kita supaya kita tak gampang untuk melakukan sebuah kesalahan atau mengecap bahwa kelompok lain itu salah, kelompok kami benar. Gitu loh Bapak Ibu. Perlu adanya pendidikan supaya sehingga ajaran yang dibawa Islam yang kafah, rahmatan lil alamin itu mampu diimplementasikan dengan baik. Nah, MSI menjadi tools utama dalam memberikan suggest kepada sivitas akademika yang memberikan konteks lain bahwa MSI ini menjadi penting dan sangat utama bagi kita. Apalagi nanti kan sebenarnya kalau kita melihat satuan mata kuliah itu kan itu satu kesatuan ya Bapak ya. Ada bahasa Arab, bahasa menjadi tools untuk bahasa, MSI menjadi grand theory dalam pikiran Bapak Ibu sebagai guru dan menjadikan sebagai anak didiknya menjadi lebih arif ya. Terus ada materi tentang apa lagi itu, metode statistik untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah di slide berikutnya itu yang menjadi poin penting. Jadi ini adalah satu kesatuan yang mana MSI memberikan sebuah dasar pemahaman bagi kita untuk tidak mengatakan ini kafir, ini salah, ini itu. Kita mengatakan salah pun kita perlu penyelidikan lebih mendalam loh Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai manusia itu akan arif dan bijak dalam memberikan sebuah sikap atau statement of point atau sebuah behavioristic of profesional kita itu sangat itu ya, sangat tepat. MSI ini juga mendorong kita untuk berpikir secara multidisipliner. Artinya tidak hanya dalam satu perspektif kita melihat bahwa oh ini itu salah, dalam perspektif ini itu salah. Tapi dalam perspektif multidisipliner bahwa dia mengatakan seperti itu karena ada pendekatan metode filsafat atau pendekatan fikih, itu benar. Maka
MSI itu mendorong kita juga untuk berpikir multidisipliner ilmu pengetahuan. Seperti orang seperti melaksanakan puasa, tapi dia nggak puasa karena ada hal atau ilat yang menghalangi atau sebab akibat yang menghalangi. Itu dalam pendekatan kajian Islam itu boleh, harusnya ya tetap dijalankan atau lebih baik. Itu akan menjadi perdebatan. Ini contoh dalam berpuasa aja. Itu menjadi perdebatan. Lebih baik ya lebih baik puasa. Nah, tapi konteks memberikan ketentuan bahwa kita boleh membatalkan kalau dalam konteks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu menjadi perdebatan. Loh, kamu kayak gitu lebih nggak baik. Gitu. Nah, itu akan menjadi perdebatan gitu. Nah, kita didorong untuk melihat multidisipliner itu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai akademisi dan lain-lain. Mungkin itu pandangan supaya lebih gamblang ya. Tadi saya shortcut. Silakan Bapak Hoirul dan teman-teman, monggo. Silakan, ada yang mau silakan Barangkali saya tadi menyimak beberapa dan juga kemarin tugas berkaitan tentang studi Islam normatif dan historis. Iya. Itu menarik sekali karena memang pendekatan atau pengkajian Islam secara normatif dan historis itu memang menjadi kriteria dalam pembelajaran atau pengkajian Islam ya Pak ya. Yang menarik di sini Pak terkait tentang kebenaran studi Islam itu sendiri itu, kalau dikatakan betul ya, kalau memang Islam itu dikenal sebagai rahmatan lil alamin, sehingga agar misi Islam itu dapat diwantahkan dalam keadaan bagaimanapun dan kondisi seperti apapun, sehingga upaya-upaya yang ada dari berbagai persoalan yang dialami manusia, persoalan dialami oleh makhluk-makhluk yang ada dalam kurun sejarah itu dapat diupayakan dengan baik. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi diskusi yang menarik untuk saat ini, sebenarnya kebenaran itu wujudnya seperti apa Pak? Kebenaran mutlak atau memang kebenaran itu soal persepsi saja? Oke. Menarik ini. Ya. Oke, udah Pak Muhammad? Ya Pak, cukup barangkali itu Pak. Oke. Ya. Ada ini silakan, ada yang mau nanggapi dulu? Belum. Silakan teman-teman, ini bagus ini. Apakah kebenaran itu ada atau hakiki atau kebenaran itu hanya persepsi? Oke. Bagus sekali ini pertanyaannya. Ini ya, silakan Pak Irfan mau menanggapi ini. Ini paling atas. Oke, silakan Pak Irfan. Mau menanggapi atau apa? Silakan. Izin menjawab. Jangan dijawab. Nanti saya jawab, cuma artinya diskusi aja. Izin mengutarakan pendapat aja, Pak. Oke, bagus. Nah, itu tepat itu. Menurut saya gini Pak, untuk masalah kebenaran kalau dalam Islam itu ada kebenaran yang memang hakiki dan ada yang cuma kebenaran yang sebangsa perspektif aja gitu. Tapi gini kalau dalam Islam itu mungkin gini, kalau istilah di turasnya ulama salaf itu kayak ada istilah turats ya. Ada istilah ilmu yang memang sudah usul gitu. Kayak misalkan gini, kebenaran akan Tuhan, kebenaran Nabi, malaikat, dan lain sebagainya, itu memang jelas kebenaran hakiki. Kemudian ada yang misalkan itu yang furuk, atau mungkin kalau di istilah fikihnya itu kebenaran yang hasil istihadi, itu kan hanya perspektif saja. Menurut imam ini yang benar seperti ini, menurut imam ini seperti ini. Maka bisa saya simpulkan, menurut saya ya kebenaran di Islam itu hakiki apa perspektif ya. Tinggal itu yang mau dibenarkan yang apa. Kalau amrun istihadi, suatu hal yang istihadi hanya perspektif saja. Gitu. Makasih Pak. Ya itu jawaban ya, bukan itu ya. Itu jawaban terakhir Pak Irfan.
Ya, jawaban dari Pak Irfan itu sangat tepat ya. Jadi itu dalam perspektif fikih ya Pak Irfan tadi menjelaskan. Sekarang gini, kita coba untuk mengasah dan mengasuh pikiran kita sekarang. Sekarang kebenaran tentang puasa itu benar atau tidak? Ayo kita membangun gairah berpikir dalam pikiran kita. Kebenaran puasa Ramadan itu yang saat ini kita lakukan itu benar apa adanya, akan nantinya akan ditagih atau tidak itu. Dalam keyakinan dan pikiran kita harus mengatakan benar demikian, karena teks itu mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya itu seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Dalil teksnya seperti itu. Akan tetapi dalam konteks tadi yang disebut sebagai persepsi, apakah kebenaran itu juga dibangun atas dasar gini? Kalau tadi kan benar ya, hakikat dan keyakinan dan pikiran kita itu kan benar ya. Saya masih ada nggak ini ya? Halo? Masih ada ya? Oke, saya akan itu. Sekarang saya mau tanya. Yang disebut sebagai lapar itu persepsi atau tidak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini tadi ya, saya dari puasa biar enak ya. Tadi itu puasa itu secara hakikat itu kita benarkan sebagai sebuah kebenaran yang ada, atau yang disebut sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman. Sekarang saya mau tanya, kita menjalankan puasa itu lapar dan haus itu persepsi atau bukan? Bapak Ibu monggo dijawab sih. Ya, saya butuh jawab satu atau dua jawaban. Atau benar kita rasakan itu, Bapak Ibu? Lapar dan haus. Ini kita langsung ke implementasi taktis ini itu. Lapar dan haus itu persepsi atau enggak Bapak Ibu? Apa itu adalah kebenaran bahwa saya emang lapar? Kebenaran tuh Pak. Kebenaran ya? Bukan persepsi ya? Bukan Pak. Benar. Oke. Pada saat mengatakan bahwa lapar itu adalah kebenaran, maka di situ ada tinjauan filosofis tentang kesehatan bahwa belum adanya zat karbohidrat atau belum adanya zat protein yang masuk karena kita emang benar lagi puasa. Oh, berarti beneran ini kita nggak diisi oleh nutrisi apapun. Karena kita ngomong MS itu sangat luas Bapak Ibu, multidisipliner. Kita harus menguji seluruh kemungkinan, seluruh peluang, seluruh chance untuk mengatakan bahwa sebagai kaidah atau petunjuk bagi cendekiawan muslim untuk menerobos itu semua dalam dimensi apapun. Ternyata itu lapar itu adalah sebuah kebenaran bahwa manusia itu emang lagi puasa itu lapar. Menahan lapar dan haus itu hakikatnya ya. Jadi saya bilang secara lebih enak ya, jadi lebih gampang aja untuk dicontohkan. Mungkin kalau yang lain-lain itu yang paling sulit itu nanti ukuran masalah amal ibadah, masalah menyumbang itu amal jariah itu nanti agak sulit itu. Apakah senyuman itu adalah bentuk salah satu bentuk ibadah? Dibenarkan iya. Tapi gedean mana sama ngasih uang yang atau memberikan tetangga yang masih kelaparan dengan menggunakan nasi atau makanan? Itu gedean mana? Nah, nanti itu masalah pertimbangan teknis benar atau enggak itu ya. Itu MS itu di situ MS itu. Menimbang-nimbangnya di MS. Pola pikir yang membrand kita itu nanti yang membuat diri itu MSI. Itu satu. Yang kedua, tadi yang dikatakan Pak Muhammad bahwa kebenaran itu adalah persepsi, itu adalah dibangun atas dasar cogito ergo sum, bahwa keraguan itu emang ada tapi dirasakan itu. Artinya itu di dalam filsafat tadi kan dasarnya itu kayak itu. Kebenaran itu persepsi itu kan itu masalah bungkusan persepsi aja. Maka sebenarnya bisa ditangkis pada saat kita nulis artikel Bapak Ibu. Pengertian terhadap sesuatu itu perlu kita namakan dalam catatan kaki. Supaya yang disebut kebenaran itu yang dimaksud oleh si penanya atau penulis itu apakah itu persepsi atau perspektif atau kebenaran hakikat. Nah, itu perlu ditinjau ulang. Sehingga kebenaran tentang, maaf ya, ini saya sampaikan. Ini dompet Bapak Ibu. Apakah ini kita sepakat bahwa ini adalah dompet? Sepakat, dompet. Kenapa ini dompet?
Karena ada persepsi yang dibangun atau konstruk berpikir yang dibangun bahwa seluruh kain kulit yang tertenun dengan baik dan membentuk segi empat memanjang, maka ini adalah dompet. Ini seperti penamaan pada awal asal-usul manusia itu berkembang. Kenapa ini dinamakan sebagai kacamata? Nah, itu adalah persepsi nanti, karena ada sebuah konsensus persepsi yang sama untuk menamakan sesuatu itu, atau yang disebut sebagai apa tadi? Saya lupa itu filsafat kuno itu. Sehingga perlu adanya kesepakatan konsensus terhadap persepsi yang di luar objek diri manusia. Sedangkan pada saat Adam melihat bahwa saya ingin menemukan Allah gitu ya, setelah turun dari surga itu, dia harus cari ke sana kemari. Dia ingin menemukan kebenaran bahwa saya ingin selalu ada dengan Allah itu. Dia mencari kemana ke sana kemari untuk melihat bahwa kebenaran yang ia yakini dan ia imani itu benar. Lah, kalau yang bersifatnya itu adalah transendental, maka secara normatif itu menjadi sebuah hakikat kebenaran. Maka pada saat tadi menggunakan Islam historis, maka perlu adanya kesepakatan, ya, historis itu. Kira-kira kalau yang disebut sebagai musafir itu harus 84 kilo atau lebih, apa kurang? Nah, itu pun dalam perbandingan mazhab fikih pun nanti akan menjadi debatable ya Bapak Ibu. Kita nggak masuk ke situ, cuma artinya apa? Realitas teori tentang ilmu pengetahuan itu ada. Nah, itu akan dibangun konstruk berpikir demikian. Demikian Bapak Ibu. Baik, bagus sekali, Masya Allah. Terima kasih Pak. Kenapa saya di awal coba? Baik, saya ingin izin melanjutkan ya Pak. Tadi mengapa saya bertanya tentang hal yang sangat fundamental sekali terkait tentang kebenaran, hakikat dari kebenaran. Karena hal ini berkaitan sekali dengan studi Islam itu sendiri, Islamic study. Mengapa demikian? Karena dari mukaddimah atau pendahulu kita belajar Islamic study itu tidak bukan juga untuk memahami kajian Islam secara sistematis dan terpadu. Makanya itu tujuan di antara Islamic study itu dibuat, sehingga Islamic study ini tersusun, terbekali supaya menjadi upaya memahami, membahas secara mendalam bagaimana seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan agama Islam sendiri, atau yang kita sebut juga namanya Islamologi. Tujuan didirikannya Islamic study ini itu kan supaya orang Muslim mempelajarinya, begitu juga non Muslim mempelajarinya, begitu. Ibnu Arabi bilang apabila terdapat 1 juta manusia yang berusaha memahami Islam, maka akan ada 1 juta potensi kebenaran pula. Nah, hakikat di sini bagaimana kedudukan Islamic study ini untuk non-Muslim, sedangkan metode-metode yang dilakukan dalam studi Islam itu sangat variatif. Ada pendekatan teologis, ada pendekatan antropologis, sosiologis, historis, normatif, filosofis, dan juga banyak sekali. Begitu juga tentang pendekatan kebudayaan. Nah, apakah seorang non-Muslim mempelajari Islamic study ini apa tujuannya gitu? Apakah hal itu bersifat positif atau bersifat negatif? Ya. Seperti itu, Bang. Ini lanjutan ya. Oke. Ya, ini apa namanya? Ada beberapa poin yang menjadi lebih tepatnya orientalis ya, Bapak Ibu ya. Tadi yang saya sampaikan di ya Pak Muhammad ya, orientalis ya. Jadi orang di luar kita ya. Ini sebenarnya di luar konteks Bapak Ibu. Sebenarnya kalau MS itu dibarengi dengan yang namanya studi agama-agama. Aslinya ini kalau kita mau kenceng ya, mau strict ya Bapak Ibu ya, sama studi agama-agama. Dalam studi agama itu ada yang namanya kimnot, tokoh ya. Kimnot.
Kim Not itu jelasin gini dalam sebuah metode berpikir bahwa sebenarnya tuh dalam sebuah penelitian apapun itu, mau itu sosial, religion, and scientist, itu ada kelibatan partisipan as observer, Bapak Ibu. Ini saya naikkan ke jenjang ke S2 ya, saya ambil beberapa bagian sedikit irisan ya, karena untuk melihat bahwa orientalis itu benar-benar murni untuk mempelajari agama Islam itu untuk apa? Motif urgensinya itu apa? Yang pertama ya, dalam Kim Not itu yang pertama itu salah satunya itu adalah memberikan sebuah selayan pandang baru bahwa partisipan as observer yang tidak di dalam itu murni objektif. Nah, seperti itu. Contoh kayak gini, kalau kita mau meneliti orang Islam, harusnya meneliti itu orang lain supaya lebih objektif. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira sehingga mereka mau masuk Islam, mereka cukup oh yaudah saya tetap di luar aja supaya saya lebih objektif. Kedua, ada yang terjebur juga akhirnya dia menjadi partisipan as observer, Bapak Ibu. Dia meneliti Islam dan dia mendapatkan yang disebut tadi mungkin dalam bahasa kita yang mengajar di musola, di masjid, kita ngaji itu ya, itu yang disebut sebagai mendapatkan hikmah ya, atau barokah ya, bertambahnya kebaikan, kebahagiaan, sehingga diberikan karunia untuk syahadat. Kan kita nggak tahu. Dia diberikan itu, ya ada yang diberikan itu. Akhirnya dia mendeklarasikan bahwa dia masuk Islam. Tapi kalau untuk orientalis sendiri, untuk penelitian, untuk studi Islam itu agak sulit. Karena dia hanya ingin melihat bahwa ajaran Islam ini kan baru kemarin nih, agama Islam itu baru kemarin Bapak Ibu. Lebih lama dari agama Kristiani. Agama-agama lebih lama lagi. Buddha lebih lama lagi. Kita tuh baru hitungan abad 14 abad yang lalu. Masih sangat itu. Tapi kok orang secara signifikan, secara behavioristik, fenomenanya, pendekatan fenomenologinya itu berduyun-duyun kok memeluk agama Islam itu. Ya itu yang ingin diteliti. Kenapa? Ada apa agama Islam itu? Siapa tokohnya? Oh, Muhammad Prophet. Ini yang menjadi tokoh figur utamanya. Itu diteliti oleh mereka. Meskipun mereka nggak masuk Islam. Gitu. Dalam arti ingin melihat gejala-gejala lain. Secara historical of life-nya, bagaimana way of life-nya, guardian of life-nya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu motifnya. Untuk melihat jejak murninya tuh seperti apa tokoh Islam sampai seperti itu. Yang kedua, itu menjadi bahan mereka untuk melihat bahwa celah yang bisa dikritik oleh Islam dari luar sehingga Islam itu mampu digoyahkan. Itu salah keduanya ya. Sehingga timbul pemahaman tentang yang di tahun 2022 itu yang pengumuman di mana tuh di Gedung Putih gitu ya. Pengumuman di Gedung Putih di Amerika itu. Yang disangkanya itu adalah itu ya, capnya adalah Islam semuanya itu rentetan panjang ya. Itu sampai ke implementasi loh Bapak Ibu. Sampai perkara bom Bali yang Amrozi itu menjadi sebuah contoh bahwa Islam seperti ini. Stigma itu terus selalu muncul sehingga kita sebagai resource, kita sebagai peneliti, kita paling tidak memberikan sebuah stigma yang kayak gitu dihilangkan gitu ya. Itu kan pahaman right and wrong is my country itu ya, benar atau salah itu negara saya. Nah itu pemahaman kayak gitu yang meledak-ledakan tuh yang nggak jelas kayak gitu tuh yang salah kayak gitu. Nah orientalis itu melihat bahwa lu kayak gini lah Islam lah, dia ingin masuk seperti itu salah satunya. Maka ya kalau baca buku Bapak Ibu atau melihat itu ini orientalis atau bukan itu perlu sebagai bahan. Gitu ya Bapak Ibu ya Pak Muhammad. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Saya ada lagi, tadi udah 3 ya. 1, 2, 3 ya cukup. Ya Bapak Ibu, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya untuk perkuliahan kali ini ya. Cukup 1 jam aja, jangan lama-lama. Jadi nanti uasnya nanti yang hari ini yang kita bicarakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu ini, tapi kok yang hadir 27 ya? Kan yang di kelas 37 ya, saya tuh
saya pengen supaya nggak itu loh. Saya pengen supaya nggak ketinggalan tuh. Karena kan tadi saya udah bikin kesalahan nggak ngasih materi, jadi saya pengen gampangin yang UTS-nya ini yang sekarang kita bicarakan. Nanti saya ajukan satu ini, Bapak Ibu tinggal, oh ya tadi Pak Iqbal jawab ini, Pak Muhammad tuh pertanyaan ini, silahkan tambah-tambahkan aja. Udah ya Bapak Ibu ya, UTS udah saya kasih bocoran Bapak Ibu, tenang aja. Ya, udah. Ini tadi malam juga ada yang, semoga, ini udah ada yang cair belum? Udah ya? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ya, semoga sebelum Lebaran. Amin. Amin, Mas, Pak. Gak ada makanya gak bakal lebaran, Pak. makanya saya tuh waktu Bapak Ibu bilang, Pak, semoga ininya cair Pak. Terus saya udah nggak usah kuliah lagi. Waktu itu udah saya mau tak losin itu UTS-nya tuh, mau tak itu kan aja udah. Karena kan makanya kan yang UTS ini saya tuh rencana yang hari ini kita bicarakan nanti di UTS kan gitu kira-kira. Cuma saya bikin pertanyaan, nanti jawabannya yang tadi kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Gampang kok, gampang. 10 hari lagi lah kira-kira itu menjelang Lebaran. Nah, minggu depan semoga lah ada yang bisa diharapkan sampai tanggal 1, 2, 3, 4, sampai tanggal 5 semoga ada yang masuk. Tapi dengar-dengar ini sih saya sedikit, tapi udah ada kabar-kabar kapan masuknya Bapak Ibu atau belum? Kabarnya Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Sudah berapa bulan Bapak Ibu? Apa? Hampir 1 semester belum, Pak. 1 semester ya Bapak Ibu? Semester Pak. Belum menerima 1 bulan pun, Pak, sampai sekarang. Oke. Mungkin Bapak punya bocoran. Nanti tak tanyakan sama Pak Ali ya. Sabar Bapak Ibu. Nanti kalau udah biasanya rapel ya kayak itu ya. Rapel ya. Iya, amin, Pak. Iya yang di sini juga TPP kemarin juga belum tuh. Yang untuk yang itu TPP juga, untuk yang di dinas ya, untuk yang di dinas TPP juga kemarin juga ketunda berapa bulan itu belum. Jadi ya bersabar sih, kita sama-sama bersabar ya Bapak Ibu ya. Semangat. nanti pokoknya kalau udah itu nanti bisa apa yang kurang slot yang harus dipenuhi pos-posnya nanti bisa ditambal ya Bapak Ibu. Sekarang kita cari dulu yang bisa kita lakukan lah ya. Pinter-pinter itu. Bismillah. Yang penting gini, yang penting tanpa mengurangi apapun, menanggalkan apapun, Bapak Ibu tetap melakukan perkuliahan ini, tetap ini gratis kan ya? Free kan? Free ya? Free ya? Oke. Free. Oke, sip. Ya artinya itu paling enggak Gratis, Pak. secara itu enggak bisa enggak tertanggalkan, yang penting itu. Terus nanti adapun yang lain nanti ya sembari menunggu, sembari berdoa. Doanya sing kenceng ya sama juga ya. Kalau TPP juga doanya kudu kenceng, makanya wis lah. Perkuliahan udah selesai ya, UTS nanti gampang lah. Udah, saya juga enggak itu kan enggak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat siang hari ini ya. Nanti kalau ada kabar-kabar dari Pak Ali, nanti saya kabarin, saya kasih info di grup. Nanti ini teman-teman pada tanya, ini Pak Ali kapan? Mohon, ini 5 hari lagi ini masuk supaya sebelum Lebaran. Ya, Untuk gitu ya. tugas diperpanjang, Pak ya? Ya, tenang aja. Nanti saya khusus kelas ini karena materi belum, nanti saya buka semua tuh. Saya perpanjang sampai akhir April, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Udah, kalian nggak usah mikirin itu ya, karena apa ya, Bapak Ibu udah berjuang. Tapi Bapak Ibu jangan ngomong ke kelas lain ya. Kalau kelasnya Pak Iqbal tuh kayak gini loh, jangan loh. Saya nggak mau dibanding-bandingkan Aman, ya. Pak, aman. Kan kayak lagu. Jangan
Jangan dibanding-bandingkan. Pokoknya biarkan dosen itu punya gaya masing-masing. Kalau saya gayanya tuh kayak gini. Apalagi konteksnya tuh kita lagi tirakat bareng-bareng ya. Sama. Ya, siap, Pak. Juga sama. Ya, oke ya, Bapak. Ya itu ini sedikit. Ini saya punya cerita. Saya dulu waktu S2 itu ada penyelesaian di BESWAN Jarum. S2 ya. S2 penyelesaian di BESWAN Jarum. Penyelesaian. Waktu LPDP itu ada yang lolos adik kelas saya, tapi saya nggak ngambil karena udah masuk ke slot Jarum ya. Itu tuh nunggunya luar biasa Bapak Ibu. Mau itu pada saat kita mau nunggu itu ya waduh kesana kemari ke buku ini saya tuh bahkan tuh buku yang filsafat saya ada beberapa itu yang tebal itu Peter Naso itu saya sewakan itu. Dulu di Jogja itu masih berapa ya? 3.000 tuh. Sehari 3.000 saya sewakan itu kayak gitu. Sebulan lumayan 3.000. Ya 30.000 ke berapa itu 50 ribuan itu kayak gitu ya. Ya percaya, saya itu masih percaya gini. Pada saat ada hal yang pada saat saya lagi mencari ilmu kayak gini terus kesendat itu ya Bapak Ibu ya. Itu pada saat lulus graduation, post graduation, wah Bapak Ibu asli lancar dikasih beneran. Waktu itu ya Allah yo iki ta jenenge nikmat ngono koyo ditahan dulu ya Allah. Lama Bapak Ibu sama. Udah beasiswa saya harus nyari ke sana kemari. Penyelesaian ya Bapak Ibu ya. Ya Allah hampir 4 bulan. Kalau 6 bulan itu belum Bapak Ibu, hampir semester belum. Cuma 4 bulan maksimal 4 bulan apa 4,5 bulan lah. Tapi kan artinya pada saat dibayarkan itu kan lumayan ya. Jadi harus bayar kos sana sini itu. Ya saya juga tahu itu waktu saya itu harus menunggu beasiswa itu muncul kan harus menunggu pending dan lain-lain. Harus ada hal yang dilakukan. Oke gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih buat siang hari ini udah jangan lama-lama. Terima kasih. Nanti saya buka lagi portalnya. Pokoknya tenang aja. Nanti saya kalau udah saya buka saya kasih tahu di portal. Bapak Ibu monggo portal sudah saya buka. UTS sudah saya upload. Waktunya saya akan perpanjang dengan sepanjang-panjangnya. Kalau Bapak Ibu masih kurang Pak 1 minggu lagi Pak. Boleh. Ya kalian juga pembayaran juga diperpanjang kok ya. Saya perpanjang tenang aja aman. Ini ada apa ini? Ini ada ada terbang kok bisa ini ya. Gimana? Ya, kreatif Pak. Kreatif sekali. Oke, terima kasih ya buat siang hari ini. Semoga puasanya lancar dimanapun Bapak berada. Tetap sabar. Semoga saya doakan sebelum Lebaran akhirnya dicairkan. Nanti saya bilang Pak Ali, semoga amin. Berapa bulan dulu tak berapa ya semoga amin. Oke, terima kasih buat Mbak Aini selaku Kosma yang sudah mengkoordinatori kelas ini ya, dan teman-teman Pak Daset, Pak YSND, SPD, Pak Khoirul, Pak Toto, Pak M, Pak Muhammad dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Ya, udah semangat terus. Amin. Pak Toto paling keras tuh bilang aminnya. Pak Toto sama Pak Toto.